شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. رمضان مبارك. الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Bersyukur kita pada Allah Jalla wa'ala yang telah melimpahkan nikmat kepada kita semua. Hari ini kita dimudahkan oleh Allah Jalla wa'ala menunaikan ibadah puasa Ramadan yang pertama, dan dimudahkan kita pula malam ini melaksanakan ibadah Qiyamul Ramadan, salat tarawih, yakni yang hari kedua. Semua amal ibadah yang kita lakukan sepanjang hidup kita, semua adalah kemudahan dari Allah Jalla wa'ala. Tanpa kemudahan dari Allah, maka hal itu tidak akan sanggup kita lakukan, karena kelemahan kita sekaligus ada musuh besar kita yang selalu menghalang-halangi, yakni iblis laknatullah dan bala tentaranya syaitan yang tidak pernah berhenti 24 jam menggoda kita. Sekalipun di bulan yang berkah ini, bulan Ramadan, Nabi menyampaikan kabar gembira bahwa pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, wasuffidatis syayatin, dan syaitan-syaitan itu dibelenggu. Akan tetapi qarin yang selalu mengajak kita berbuat maksiat, menjauhi ketaatan kepada Allah Jalla wa'ala, tidak pernah berhenti untuk menggoda kita. Maka kita selalu meminta pertolongan kepada Allah setiap saat, tercermin dalam doa yang kita ucapkan setiap hari seusai solat atau di ujung solat kita. Allahumma a'idni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Doa ini disampaikan oleh Nabi ketika memberi pesan kepada sahabat Mu'ad bin Jabal. Wahai Mu'ad, wallahi la uhibbuk, aku sungguh cinta kepadamu, akan tetapi jangan kau lupa di akhir salatmu kau tidak membaca, yakni Allahumma, wahai Allah, a'inni, aku minta tolong kepadamu, ala dzikrika, agar selalu mengingatmu, wa syukrika, bersyukur kepadamu, dan wa husni ibadatik, memperbaiki amal ibadah kepadamu. Maka ketika sahabat Mu'ad bin Jabal pada kali yang lain, beliau bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, akhbirni bi'amalin, terangkan kepadaku satu amal, yudkhiluni ilal jannah, yang dapat memasukkan aku ke surga, wa yuba'iduni 'anil nar, dan dapat menjauhkan diriku dari neraka. Maka Nabi mengatakan, laqad sa'alta 'an 'azimin, kau telah bertanya tentang perkara yang besar, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perkara yang dapat memasukkan seorang ke surga, perkara yang dapat menjauhkan diri dari neraka, ini perkara besar ini. Dan Nabi mengatakan, wa huwa yasirun ala man yassarahullahu alaihi, dan hal itu mudah bagi yang dimudahkan. Mudah bagi yang dimudahkan. Alhamdulillah, kita hari ini dimudahkan oleh Allah. Hari pertama melaksanakan ibadah puasa,
Kalau gak dimudahkan, ono ai alasan, ono ai perkara, sing ini sing ngono gantente. Tapi dengan adanya kemudahan dari Allah, kita dimudahkan melaksanakan puasa, dimudahkan mengerjakan qiyamul Ramadan, dan kita terus meminta kemudahan-kemudahan itu. Para bapak ibu, saudara-saudari sekalian yang dirahmati Allah Jalla wa'ala, sebagaimana amal-amal yang lain, termasuk amaliyah di dalam bulan Ramadan, di mana bulan ini dikumpulkan seluruh ibadah. Ada salat yang wajib, yang sunnah, ada puasa, bahkan puasa wajib, ada sedekah yang wajib yaitu zakat, ada sedekah yang sunnah, ada qiraatul Quran, ada amalan i'tikaf, ada umrah yang nilainya seperti haji, umratun fi Ramadan taqdi hajjatan ma'i. Umrah di bulan Ramadan nilainya sama seperti haji bersama aku. Jadi ini dikumpulkan oleh Allah di bulan Ramadan. Nah, alangkah ironinya jika apa yang kita sudah bangun ini semuanya sia-sia. Oleh karena itu, secara umum, maka dua syaratnya agar kita diberikan oleh Allah amalan makbulah, yaitu amal yang diterima oleh Allah Jalla wa'ala. Sebagaimana permintaan kita setiap saat, setiap habis subuh, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Minta kepada Allah ilmu yang bermanfaat, rizki yang halal, kemudian yakni amal yang diterima oleh Allah Jalla wa'ala. Karena tidak ada jaminan di antara kita siapa yang dapat memastikan dirinya bahwa amalnya diterima oleh Allah Jalla wa'ala. Sehingga para sahabat selesai Ramadan, mereka saling mendoakan. Begitu bertemu, apa yang mereka ucapkan? Taqabbalallahu minna wa minkum. Mereka meminta kepada Allah, berdoa kepada Allah agar amalnya diterima satu dengan yang lain. Ini tandanya bahwa kita harus memiliki jiwa khauf dan roja, takut kalau amal kita tidak diterima, berharap agar amal kita diterima oleh Allah dengan doa tersebut. Nah, para ulama menetapkan agar amal kita diterima paling tidak ada dua syaratnya. Yang pertama yaitu al-ikhlas, yang kedua al-mutaba'ah. Apa al-ikhlas? Yaitu amal ini murni karena Allah Jalla wa'ala. Sebagaimana Allah katakan dalam surah Al-Bayyinah ayat yang kelima, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dan tidaklah mereka diperintah melainkan agar mereka melaksanakan yakni ketaatan secara murni, atau memurnikan ketaatan kepada Allah dalam menjalankan agama. Kata ulama, al-ikhlas al-munafi lisyirki war riya. Ikhlas itu meniadakan kesyirikan dan riya. Syirik baik yang besar ataupun yang kecil. Syirik besar dapat menghancurkan amal ibadah. Apalagi niat amal ibadah kita ini bukan karena Allah, tapi kepada selain Allah, habis itu amalnya. Amalan yang mestinya untuk kehidupan akhirat, tapi ditujukan untuk dunia. Contoh puasa. Puasa, niat yang kita lakukan itu semata-mata karena Allah Jalla wa'ala. Jangan sampai karena dunia, karena ini amalan akhirat. Maka niatnya harus karena Allah Jalla wa'ala. Jangan sampai orang puasa niat pengen langsing. Ada nggak? Dunia apa akhirat itu? Dunia. Ada lagi rajin puasa karena apa? Pengen sakti mondro kuno. Ada yang seperti itu. Pengen rezeki lancar, pengen pangkat kedudukan. Salah. Semua niat tujuan puasa itu untuk akhirat. Walaupun kalau kita bagi ada tiga ya.
ada ditujukan untuk kedudukan derajat di sisi Allah, yaitu takwa. Ini ibarat pangkat. Ada pangkat, ada gaji. Nah, gaji ini ujur, yakni upah yang Allah berikan kepada kita. Dan ini semua nanti di akhirat. Dan yang ketiga yaitu apa? Kafarat, pemutihan kalau bahasa kita. Ada pangkat, ada gaji, ada pemutihan. Pemutihan itu adalah kafarat, penghapusan dosa. Yang pertama pangkat, derajat, kedudukan. Di antaranya salat. Allah katakan aqimis salata lidzul wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Itu tujuannya apa? Pangkat, kedudukan di sisi Allah, maqaman mahmuda. Apa itu? Ibadah yang bernama tahajud, qiyamul lail, salat malam. Tujuannya untuk memperoleh pangkat di mana? Di sisi Allah. Kapan tahunya? Kelak di akhirat. Sekarang kita tidak tahu. Hanya Allah yang tahu. Tahunya nanti di akhirat. Itulah maqaman mahmuda. Kemudian puasa. Puasa apa? Dapat pangkatnya. Pangkatnya la'allakum tattaqun, takwa. Martabat Islam paling tinggi itu takwa. Karena martabat agama itu al-Islam, al-iman, al-ihsan. Al-ihsan sejajar dengan apa? Takwa. Karena Allah sebutkan muttaqin sejajar dengan muhsinin. Muttaqin orang yang bertakwa, muhsinin orang yang sudah sampai derajat ihsan. Dalam surah Ali Imran Allah katakan pada ayat 133 134, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Ini derajat takwa, orang yang disebut muttaqin. Siapa mereka? Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra wal kadhimina al ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Mereka yang berinfak di waktu lapang ataupun sempit, mereka yang menahan amarahnya, mereka yang mau memaafkan orang lain, dan Allah cinta kepada orang-orang yang berbuat ihsan. Muttaqin ihsan, takwa ihsan, muttaqin muhsinin. Inilah pangkat. Nah, setelah pangkat ada upah, ujur. Apa itu? Ibaratnya gaji. Ada pangkat, ada gaji. Beda nggak pangkat sama gaji? Enak mana? Pangkat tinggi, gaji rendah, atau pangkat rendah, gaji tinggi? Jawaban rek. Takoi menengahi turung buku lah sampean ini. Enak nih, pangkat tinggi, gaji rendah, atau gaji tinggi, pangkat rendah? Enak mana? Nggak karepe ngono, gaji tinggi, pangkat tinggi. Tapi biasanya begitu, kalau pangkatnya tinggi, gajinya tinggi. Ya sopo gelem pangkatnya dukur, pangkatnya jenderal, gajinya kok opral, yo ngamuk jenderal ya. Ya jadi itu. Saya maksud di sini apa? Beda. Kalau derajat pangkat itu ya takwa. Nah, kalau pahala ini, ujur ini Allah berikan kepada orang-orang yang berpuasa, yang melakukan ibadah tersebut. Contohnya, orang yang berpuasa itu pasti dapat pahala, tapi belum tentu dapat pangkat. Karena pangkat itu kalau sudah apa? Memenuhi persyaratan-persyaratan sehingga dia menjadi orang yang muttaqin. Tapi tetap setiap kali dia puasa, dia tetap dapat pahala, dapat upah, dapat gaji dari Allah Jalla wa'ala. Dan inilah yang menjadi niat tujuan kita. Jangan sampai dunia, tapi untuk akhirat. Karena semua pahala itu diberikan oleh Allah di akhirat. Kalau seandainya Allah berikan di dunia, itu bukan tujuan, itu bonus. Maka diperbolehkan niat puasa yang pertama, yaitu dijauhkan oleh Allah dari neraka. Dijauhkan dari neraka, ini dunia apa akhirat? Akhirat. Sebagaimana dalam hadis Muslim, Nabi SAW bersabda, "Ma min 'abdin yasumu yawman fi sabilillahi illa ba'adallahu lahu biha minan nari sab'ina kharifan."
Tidaklah seorang hamba yang berpuasa satu hari di jalan Allah, melainkan puasanya itu akan menjauhkan dirinya dari neraka sejauh perjalanan 70 musim. 70 musim dijauhkan dari neraka. Di Indonesia ini berapa musim ya? Berapa? 2. Berarti kalau 70 dibagi 2 berapa tahun? 35 tahun. Kalau ada sebuah perjalanan yang lamanya 35 tahun, kemudian diukur perjalanan itu, sejauh itulah kita dijauhkan dari neraka. Baru satu puasa di jalan Allah. Tapi di jalan Allah loh ya, bukan fi sabilis syaitan, tapi harus di jalan Allah. Mungkin ketika dia puasa, dia tolabul ilm. Ketika dia puasa, dia melakukan aktivitas di jalan Allah. Ini yang pertama. Silakan niat untuk mendapatkan pahala itu, silakan, karena itu akhirat. Yang kedua, boleh orang niat puasa itu niatnya untuk mendapatkan surga. Surga itu dunia apa akhirat? Akhirat. Sebagaimana sabda Nabi riwayat Abu Hurairah radhiyallahu taala an, inna fil jannati baban yuqalu lahu ar-rayyan. Sesungguhnya di surga terdapat satu pintu yang disebut pintu itu dengan ar-rayyan. La yadkhuluha illa as-shaimun. Tidak ada yang memasukinya kecuali orang yang berpuasa. Ya, silakan berpuasa untuk mendapatkan ini, mendapatkan surga. Akhirat atau dunia ini? Akhirat. Saya tanya, boleh nggak puasa pengen dapat bau mulut yang harum? Halo, puasa pengen dapat supaya bau mulutnya harum, boleh nggak? Bingung deh. Saya tanya, dunia apa akhirat ini? Akhirat apa dunia? Nek dunia ambumu badek, jelas sih. Yang dimaksud bau mulut harum itu di akhirat. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Faluhumu famis shaim atyabu indallah yaumal qiyamah min rihil misk." Bau mulut orang yang berpuasa di sisi Allah kelak di hari kiamat lebih bagus, lebih harum daripada minyak kasturi. Nanti itu, bukan sekarang. Jangan gagal paham. Jare ustaz ambune wong poso iku wangi kaya kasturi. Iya ta? Iya. Gak percaya kon. Akhire ini yo. Mambokno kancamu geblak ambune. Jadi silakan niat untuk mendapatkan bau mulut harum itu di mana? Di akhirat. Silakan niat semuanya untuk akhirat, atau mendapatkan pahala tanpa batas. Pahala itu umumnya 10 kali lipat, bahkan ada yang 700 kali lipat seperti sedekah. Khusus untuk puasa dalam hadis qudsi kata Allah Jalla wa Ala, fa inna siyama li wa ana ajzi bi. Sesungguhnya puasa itu untukku dan aku yang akan membalasnya. Berarti pahala puasa ini unlimited, tanpa batas. Hanya Allah saja yang tahu. Nah, silakan untuk mendapatkan ini. Jangan sampai puasa ini ditujukan untuk tujuan-tujuan duniawiyah. Bisa jadi kita tidak akan mendapatkan apa-apa di dunia, di akhirat nanti. Bahkan Allah campakkan kita ke dalam neraka. Apabila itu merupakan syirik besar, akan dihapus amalnya, dia akan kekal di dalam neraka. Tapi kalau kadang diduakan Allah niatnya untuk mendapatkan pahala, tapi juga untuk dunia. Nah, ini juga termasuk syirik, tapi syirik kecil. Tapi sungguh pun demikian, ini dosa besar. Karena memadu di dalam niat. Kalau sudah dosa besar, maka dia tidak akan mendapatkan di akhirat pahala. Dan dia akan dicampakkan ke dalam neraka. Sebagaimana firman Allah dalam surat Hud 11 ayat 15. Allah katakan, "Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun." Barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasan yang ada di dalamnya, maka akan aku beri dia di dunia ini balasannya dengan sempurna, dan di dunia ini tidak akan aku rugikan sedikit pun. Minta apa diberi. Pengen langsing, dikai langsing.
Pengen sakti, dikai sakti. Pengen soge, dikai soge. Tapi di akhirat dia tidak mendapatkan apa-apa. Dan bahkan dia dicampakkan oleh Allah ke dalam neraka karena dia melakukan syirik di dalam niatnya. Yaitu pada ayat 16, pada ayat berikutnya, ulaikal ladzina laisa lahum fil akhirah illan nar wa habita ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun. Mereka itulah orang-orang yang tidak mendapatkan apa-apa kelak di akhirat kecuali hanya neraka. Wa habita ma sana'u fiha. Apa yang mereka kerjakan di dunia ini terhapus semuanya. Wa habita ma sana'u, hilang semua amal ibadahnya. Wa batilum ma kanu ya'malun, dan sia-sialah apa yang dikerjakan di dunia ini. Pahala tidak dapat, dia dicampakkan oleh Allah ke dalam neraka. Maka dosa besar yang bernama syirik ini bisa menghapus bahkan seluruh amal ibadah kita. Apabila syirik itu syirkul akbar, sebagaimana Allah katakan dalam surah Az-Zumar surah 39 ayat 65, walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablik la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk wa la takunanna minal khasirin. Kata Allah, sungguh telah aku wahyukan kepadamu Muhammad dan kepada nabi-nabi sebelummu. Apa isinya? La in asyrakta, jika kau menyekutukan Allah, la yahbatanna 'amaluk, niscaya terhapus seluruh amalmu, wala takunanna minal khasirin, dan kau termasuk orang-orang yang rugi. Maka niatkan karena Allah Jalla wa Ala. Dan khusus untuk puasa, hendaklah kau hadirkan niat itu sebelum datang fajar, yaitu fajar shadiq. Sebagaimana dalam riwayat Tirmizi dan Abu Dawud, man lam yubayyitis siyama qabla al-fajri fala siyamalah. Siapa yang tidak menghadirkan puasa Ramadan sebelum datang fajar, maka tidak ada puasa baginya, yaitu puasanya tidak sah. Berbeda dengan puasa sunnah. Kalau puasa sunnah boleh niat spontanitas di pagi hari selama dia tidak makan dan minum sebelumnya. Tapi untuk puasa Ramadan dianjurkan untuk menghadirkan niat sebelum datang fajar. Fajar yang dimaksud di sini yaitu fajar shadiq. Karena fajar dalam hadis Ad-Daruqutni ada dua, al-fajru fajrani. Fajar itu ada dua. Fajar yang pertama, tahrumu fihi shalah wa yahillu fihi ta'am. Fajar di mana diharamkan ketika itu salat dan dihalalkan makan. Ini fajar yang pertama. Diharamkan salat, salat apa? Salat subuh belum boleh. Dihalalkan makan, makan apa? Makan sahur. Fa'amma tsani, adapun fajar yang kedua yaitu fatahillu fihi shalah wa yahrumu fihi shalah fayahrumu fihi ta'am. Diharamkan pada saat itu salat, diharamkan makan, dihalalkan yang namanya salat. Diharamkan makan apa? Yaitu makan sahur sudah tidak boleh. Dan pada saat itu pula dihalalkan salat. Salat apa? Salat subuh. Berarti memulai puasa itu sejak salat subuh, ada azan subuh, yaitu tandanya berkumandang azan yang kedua. Kenapa demikian? Karena dua fajar itu ditandai di zaman Nabi dengan dua azan. Pertama azan Bilal, yaitu pada waktu sahur, dan azan Abdullah bin Umi Maktum pada saat azan subuh. Makanya Nabi dalam hadis Muslim beliau katakan, la yaghurranna ahadukum nidaan Bilal. Jangan kau terpedaya dengan azan Bilal waktu sahur, wala hadzal bayat hatta yastatira. Dan juga jangan terpengaruh oleh cahaya putih di ufuk timur yang menyemburat sehingga dia naik ke atas. Kalau cahaya putih itu sudah naik ke atas, tandanya akan masuk fajar shadiq. Dan saat itulah akan muncul, yakni warna merah membentang di ufuk timur. Itulah fajar shadiq. Tandanya apa? Warna merah muncul. Makanya Nabi dalam hadis Tirmizi mengatakan, kulu washrabu hatta yahiddannakumus sati'il mus'id.
Makan dan minumlah kalian hingga cahaya putih yang di ufuk timur itu menyemburat ke atas langit. Wa kulu washrabu hatta ta'ridu lakumul ahmar, dan makan minumlah hingga muncul warna merah membentang di ufuk timur. Itulah tandanya fajar shadiq. Maka dikumandangkan adzan subuh. Nah, dua adzan ini Bapak Ibu diterapkan sejak zaman Nabi. Adzan pertama adzannya Bilal, adzan kedua adzan Abdullah bin Ummi Maktum. Dan alhamdulillah sampai hari ini di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi berapa kali adzan ya? 2 kali adzan. Nah, adzan pertama yaitu tanpa as-salatu khairum minan naum, baru adzan kedua pas waktu subuh yaitu pakai as-salatu khairum minan naum. Makanya yang kesana jangan kaget, loh kok wis adzan padahal lu kok sik durung. Nah, itu berarti adzan yang pertama. Nah, itu tandanya apa? Orang yang mau tahajud, sholat tahajud, orang yang mau sahur silakan makan sahur. Ya, kalau di sini kan jarang yang 2 kali adzan, hanya beberapa masjid. Salah satunya masjid di tempat saya, Masjid Salman, itu 2 kali adzan sejak zaman berdiri awal sampai hari ini tetap 2 kali adzan. Sudah biasa. Ikhwatal iman, a'azzani Allah wa iyyakum. Bapak Ibu saudara sekalian yang dirahmati Allah Jalla wa Ala. Ini syarat yang pertama. Syarat yang kedua yaitu al-mutaba'ah, mengikuti tuntunan yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fa insyaallah bagaimana tata cara kaifiyah melaksanakan khususnya ibadah puasa, umumnya di ibadah Ramadan, fa insyaallah nanti akan dijelaskan oleh asatid yang hadir di tempat ini untuk perjalanan ibadah salat tarawih selanjutnya. Mudah-mudahan Allah memudahkan kita untuk melaksanakan ibadah puasa dan mengisi Ramadan sampai akhir Ramadan, dan kita mendapatkan ampunan dari Allah Jalla wa'ala, keluar dari bulan Ramadan seperti bayi yang baru keluar dari rahim ibu kita. Wa akhiru da'wana walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.